Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian sedang Jumat. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat kita bertemu kembali seperti biasa dalam suasana ibadah sukacita kita akan mengikuti bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama kami atas nama MPH Jemaat GKI Berimba terlebih dulu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang bertugas pada pagi hari ini. Pada Ibu Pendeta Oktavianti yang nantinya akan melayani kebaktian sekaligus penyampaian firman Tuhan dan doa syafaat. Kemudian Ibu Penetua Esterlina sebagai liturgus akan memimpin ibadah. Para penetua diakon lingkungan pelayan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kemudian Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memainkan keyboard mengiringi puji-pujian untuk kita pada pagi hari ini. Saudari Rizky Adelia dan Saudari Griselda Desmonda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kemudian Bapak Agustinus Semail, mohon maaf, Bapak Muldi selaku operator sound system, kemudian Bapak Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang boleh hadir saat ini yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adapun berita jemaat untuk kita hari ini Minggu tanggal 29 Juni 2025 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar penetua diakon lingkungan pelayanan 3 dengan pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Diakon Niko Wirawanjaya, song leader Ibu Penetua Herti Carolina dan Saudara Alexander Kurniawan, pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampong SPD. Liturgi yang digunakan adalah tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk yang ke-1 di sini ya. Bentuk yang pertama. Kemudian nas Alkitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kemudian khotbah Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 menggunakan nyanyian Kidung Jemaat, PKJ dan NKB. 2. Berita keuangan untuk hari ini, pemasukan minggu lalu maupun pengeluaran tidak ada perubahan dan bisa kita lihat pada berita lembaran yang sudah dibagikan. Sedangkan yang masuk pada pagi hari ini yaitu kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp75.000. Korban syukur dari Ella Yohana ulang tahun ke-34 Rp150.000. Korban syukur dari Bernard ulang tahun ke-55 Rp100.000. Korban syukur dari Sari Prihartini ulang tahun ke-39 berjumlah Rp50.000. Kemudian yang ketiga, berita lain-lain mengenai berita kebaktian rumah tangga dan lain-lain. Pertama, berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan untuk lingkungan 1, yaitu hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 waktu pukul 15.30 atau setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Del Mar Sontoli, lingkungan plan 1, itu akan dilaksanakan ibadah terbatas. Hanya mengundang pendeta diakon, pendeta dan bersama dengan keluarga rumah tangga dengan liturgus Ibu Diakon Marlina David. Kemudian untuk lingkungan 2 itu diundurkan atas permintaan keluarga pada bulan Agustus 2025. Sedangkan untuk lingkungan 3, ibadah rumah tangga tanggal 3 Juli 2025 di tempat Ferry itu permintaan keluarga diundurkan
ke tanggal 17 Juli. Namun diisi oleh keluarga Medi IE Jantan, jadwal dimajukan namun masih dalam ibadah terbatas. Sekali lagi tertulis di berita Jumat kita menerima, namun ada permintaan dari keluarga dimajukan namun masih dalam ibadah terbatas, hanya mengundang pendeta penatua diakon setempat. Itu pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, waktu pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore, tempat keluarga Medi IE Jantan, lingkungan Pelayan 3. Untuk petugas liturgus Ibu Penatua Rusmilawati, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Kemudian untuk kebaktian seksi pelayanan Bapak hari Senin dilaksanakan tanggal 30 Juni 2025 pukul 18 WIB jam 6 sore dilaksanakan di Gedung Gereja Betania Barimbah. Petugas liturgus Bapak Penatua Alsen Bayan, khotbah atau firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau pemain musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD dengan song leader Bapak Yudrianus. Diundang Bapak-bapak Jemaat GKI Barimbah untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayan perempuan atau SPPR, itu pada hari ini Minggu tanggal 29 Juni 2025 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Agustina, lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Ibu Herlina Wiuda, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau pemain musik Bapak Penatua Mardi Ampong SPD, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Diundang ibu-ibu SPPR Jemaat GKI Barimbah untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian untuk ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP itu pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat Gedung Gereja Betania Barimbah. Kemudian petugas liturgus Bella Revalina, doa sepat Lelo Deyano, doa persembahan Dipo, pendamping Ibu Pendeta Desi Natalia STH metode game. Diundang remaja pemuda Jemaat GKI Barimbah untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan berita kebaktian syukur. Akan dilaksanakan kebaktian syukur mengenang 17 tahun orang tua kami almarhum Imam Sidik dan 12 tahun almarhum Limson Unting, serta mengenang beberapa saudara terkasih kami yang telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. Baktian dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 waktu pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Mardi Ampong, lingkungan pelayanan 2, alamat Jalan Kartak Teheta RT 4 Kelurahan Barimbah. Petugas liturgus Ibu Penatua Esterlina, khotbah dan firman doa syafaat Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi, menggunakan buku liturgi khusus pada buku yang disediakan untuk kita. Diundang Bapak Ibu saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Itu untuk berita kebaktian rumah tangga maupun kebaktian syukur. Ada satu buah undangan yang kami bacakan, yaitu kebaktian ibadah undangan pernikahan. Undangan pernikahan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia yang mempertemukan, Dia yang mengajarkan tentang kasih, Dia kini kuat dan mempersatukan putra-putri kami dalam ikatan pernikahan kudus.
yaitu Hendra Eka Putra AMDCAP, putra pertama dari Bapak Paun Uber Arok SPD dan Ibu Roseli Abdul Jinan SPD, dengan Pendeta Desi Natalia STH, putri ketiga dari Bapak Penyang Ender SPD almarhum dan Ibu Mulyati SPD almarhum. Pemenuhan hukum adat hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 pukul 13 sampai selesai. Kemudian kebaktian syukur adat hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 pukul 15.00 sampai selesai, bertempat di kediaman Bapak Paun Uber Arok SPD, yaitu Bapak Kris, Jalan Poros RT 24 RW 5, Desa Gandang, Kecamatan Maliku. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 pukul 8.00 WIB sampai selesai. Tempat Gereja GKE Maranatha Maliku Baru, Jalan Kahayan 2 RT 5. Kemudian ibadah ucapan syukur Sabtu tanggal 5 Juli 2025 pukul 10.30 sampai selesai. Tempat di rumah keluarga Bapak Paun Uber Arok SPD atau Bapak Kris, Jalan Poros RT 24 RW 5, Desa Gandang, Kecamatan Maliku. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah dan kasih Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu Saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai, yaitu dalam acara resepsi pernikahan Sabtu tanggal 5 Juli 2025 pukul 11 sampai selesai waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah keluarga Bapak Paun Uber Arok SPD atau Bapak Kris, Jalan Poros RT 24 RW 5, Desa Gandang, Kecamatan Maliku. Hormat kami yang mengundang seluruh keluarga kedua mempelai. Itu adalah undangan pernikahan, yaitu Ibu Pendeta Desi Natalia STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, untuk memulai ibadah kita dan sementara Ibu Pendeta dan para petugas lainnya memasuki ruang ibadah, mari kita angkat pujian kita yang berjudul Kasih dari Sorga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sementara itu, nanti pada pengulangan yang kedua kami mohon Ibu Pendeta dan petugas lainnya memasuki ruang ibadah. Kasih dari Sorga. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir. Kekudusan, bersukacitalah dan bersoraklah. Tuhanlah Allah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji nama Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Dengarlah nas pembimbing yang diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita sambut dengan menyanyi dari NKB nomor 19 bait 1 dan baitnya yang kedua. Dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang
Ibu dan sidang jemaat sekalian, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, ampunilah kami, sucikanlah, kuduskan dan layakkanlah kami di hadapan hadirat-Mu. Ajarlah kami dan kembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah akan hukum Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 245, bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Bait ketiga. Hai saudara, bila jiwamu haus yang
jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Naskikae, yaitu terdapat dalam Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22 dengan perikop Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan yang telah disampaikan Elisa. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 473A. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan,
yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan doa syafaat, marilah kita mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh pendeta diakon dan jemaat pelayanan lingkungan 2. Kami persilakan.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Baik, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan saat ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Sebelumnya mari kita berdoa. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, Allah Bapa di sorga. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami sekalian, memberikan kami hikmat, pengertian, memahami firman-Mu dengan baik. Kami juga dapat mengimani setiap perkataan yang diperdengarkan kepada kami. Bahkan juga dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami tahu kuasa-kuasa kegelapan pun juga tidak tinggal diam pada saat ini. Namun biarlah dengan kuasa nama Yesus diikat kuasa kegelapan itu yang hendak mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah hati pikiran kami saat ini boleh terarah kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan berbicaralah melewati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat yang ke-62. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali saya menyapa Shalom. Kita sering mendengar ada lagu "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku." Ya, itu lagunya. Mengikut Yesus keputusanku. Lalu apa motivasi kita sebenarnya mengikut Yesus? Inilah yang menjadi dasar sentral pemberitaan firman hari ini. Bapak Ibu Saudara, sering kita dihadapkan pada berbagai prioritas dalam hidup ini. Antara lain, tanggung jawab kita terhadap keluarga,
Kemudian kebutuhan akan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan di tengah semua itu panggilan untuk hidup dalam iman kepada Tuhan. Seringkali karena prioritas-prioritas itu kita merasa ketiga hal ini seperti menarik kita ke arah yang berbeda. Kebutuhan pekerjaan, kemudian juga pekerjaan, keluarga, atau pelayanan. Menarik kita ke arah yang berbeda. Apalagi jika kita memahami bagian firman Tuhan hari ini, pernyataan Tuhan Yesus terlihat sangat ekstrim. Tapi jangan ditelan mentah-mentah dulu perkataan Tuhan Yesus dalam nas ini. Sepertinya pernyataan Tuhan Yesus kalau kita mengikut Tuhan berarti harus mengabaikan keluarga. Apakah hidup beriman berarti tidak boleh sukses secara ekonomi dan menjadi anti harta? Atau apakah mengikut Tuhan hanya diwujudkan dengan hidup yang sederhana? Mengabaikan keluarga, menjauh deh dari dunia, kehidupan dunia, lalu mengikut Tuhan. Tentunya tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini sebenarnya hendak mengajak kita untuk kembali meluruskan cara pandang kita agar kita dapat melihat secara benar dan utuh hubungan antara iman kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, dan hubungan kita juga dengan apa yang kita lakukan di dunia, yaitu pekerjaan untuk mencari kebutuhan hidup kita, untuk harta benda. Di mana maksud Tuhan? Yaitu maksud Tuhan Yesus di sini bukan untuk memisahkan itu semua antara kepercayaan iman kita, pelayanan kita kepada Tuhan, keluarga, kepentingan keluarga, dan juga pekerjaan, harta. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus semuanya itu bukan dipisahkan, tetapi menyatukannya dalam terang kasih Kristus. Dalam bagian ini, ketika Yesus beserta murid-muridnya bertemu dengan orang Samaria dengan mentah-mentah menolak keberadaan Yesus. Ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Di situ jelas penolakannya. Sehingga dalam perikop yang kedua, kalau perikop pertama tadi orang Samaria jelas mentah-mentah menolak Yesus. Tetapi menarik dalam perikop yang kedua bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan 3 orang yang mau mengikut dia. Yang pertama tadi orang Samaria jelas mentah-mentah menolak. Tapi perikop yang kedua ada 3 orang yang mau mengikut dia. Sebenarnya 3 orang ini punya niat yang baik dengan berkata secara langsung kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut engkau, Yesus, kemanapun engkau pergi." Tetapi kita melihat dalam bagian nas ini bahwa ketiga orang ini sebenarnya punya niat yang baik, tetapi Tuhan Yesus ingin bahwa mengikuti dia bukan sekedar ikut-ikutan atau bukan sekedar antusias atau juga kepura-puraan, melainkan mengikut Yesus adalah satu keputusan hati yang dibuat dengan tekad yang sungguh-sungguh. Pada saat itu Yesus kehadirannya banyak dikelilingi orang banyak, mengingat begitu banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dari sisi kemanusiaan para murid juga muncul rasa kagum, takjub, bahkan juga mungkin tanda petik bangga, karena mereka adalah bagian dari murid Tuhan Yesus. Tetapi yang Yesus mau katakan di sini, apakah ketiga orang ini benar-benar mengikutinya dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak sekedar antusias atau ikut-ikutan atau pura-pura?
kita melihat respon Tuhan terhadap ketiga orang ini menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran rohani bagi kita. Yang pertama dalam ayat 58, ketika murid Yesus berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tuhan Yesus berkata, merespon, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, saudara, Bapak, Ibu, pengertian ini adalah, ini bukan ajakan untuk bahwa mengikut Yesus itu harus hidup sengsara, tidak perlu rumah atau anti terhadap harta kekayaan. Tetapi sebuah peringatan bahwa mengikut Tuhan bukan berarti serta-merta kita hidup menjadi nyaman dan menjamin hidup dalam berkat berlimpah. Ini ada yang sering dikatakan teologi sukses, mengatakan orang Kristen itu pasti diberkati, orang Kristen pasti kaya, orang Kristen pasti nyaman. Tidak demikian. Tetapi mengikut Yesus itu harus melewati proses kerja keras dan perjuangan untuk hidup nyaman. Bahkan juga mengikut Yesus juga siap untuk menderita, hidup apa adanya, tetapi terus bersyukur. Itulah pemahaman yang pertama yang disampaikan oleh Yesus. Artinya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Hidup ini bukan untuk kepentingan sendiri lagi, tetapi apapun situasi, kondisi, keadaan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kelimpahan hidup penuh berkat itu tidak datang simsalabim dari langit, tetapi perlu kerja keras, perlu perjuangan, sehingga kita diajak untuk tidak malas. Karena kesuksesan, keberhasilan itu tidak langsung membuka telapak tangan, semudah membuka telapak tangan, tidak. Perlu perjuangan di dalamnya. Dan yang kedua, kita melihat lagi di dalam ayat 59 sampai 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi jawaban Yesus, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Nah, sekali lagi jangan kita pahami pengertian perkataan Tuhan Yesus ini sepertinya Tuhan Yesus kok tega, masa orang mati menguburkan orang mati. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak melarang kita berduka cita atau menjadikan kita mengabaikan keluarga. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kepada Allah saja fokus kehidupan kita, dan kepada Allah menjadi dasar dari kasih kita kepada keluarga. Tuhan bukan tidak peduli atas kesedihan manusia ataupun kepentingan keluarga, tetapi kita harus menyeimbangkan tanggung jawab mengurus keluarga dengan panggilan kita sebagai orang percaya, panggilan Tuhan. Itu harus seimbang. Banyak orang akhirnya terlalu condong ke satu sisi. Misalnya ada yang meninggalkan keluarga demi pelayanan, keluarga tidak terurus, lalu keluarganya hancur. Ada juga yang bersembunyi di balik alasan keluarga, padahal hatinya tidak pernah mau taat sejak awal. Harus seimbang. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 61, seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Apa respon Tuhan Yesus? Respon Tuhan Yesus atas alasan ini mengajarkan kita agar jangan menunda-nunda iman karena urusan dunia. Sekali lagi, bukan berarti kita mengabaikan keluarga, tetapi yang mau disampaikan, titik yang mau disampaikan adalah jangan kita menunda-nunda iman karena urusan dunia. Maksudnya, bisa saja ada banyak orang selalu berkata, "Nanti saja saya baru taat beribadah kalau sudah tua."
dan tidak sibuk bekerja. Atau bisa saja kita berkata, nanti saja saya ibadah, terima ibadah. Kalau rezeki sudah stabil atau sudah banyak, nanti saja saya mau jadi pelayan gereja. Kalau sudah tua, sudah pensiun, dan begitu banyak alasan-alasan lainnya. Ya memang ini sering kali bisa kita lakukan Bapak Ibu, sadar atau tidak kita sadari. Tapi Tuhan berkata, ketika Tuhan panggil, ikut aku sekarang. Karena saat kita banyak alasan dan menunda, kita justru kehilangan banyak hal baik yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini, mari lakukan itu, jangan tunda-tunda. Karena sering dikatakan kesempatan tidak terulang 2 kali. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ketika kita mendengar bagian firman Tuhan ini, membawa kita untuk merenung kembali bagaimana motivasi kita saat ini mengikut Yesus. Bapak Ibu, iman kita kepada Tuhan sungguh bermanfaat untuk kita, mengatur arah hidup kita, bukan menghapus bagian-bagian dari hidup. Tuhan Yesus tidak meminta kita harus meninggalkan semua, tetapi menjadikan Dia sebagai pusatnya. Itu yang Tuhan mau, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Bukan pilihan keluarga atau Tuhan, bukan, tetapi bagaimana Tuhan dalam keluarga. Bukan pilihan kerja atau gereja, bukan, tetapi bagaimana kita bekerja, apapun profesi dan juga panggilan kita di ladang Tuhan. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dapat disimpulkan, yang mau Yesus sampaikan bagi kita, mengikut Yesus adalah jadikan Yesus pusat dalam segala sesuatu. Baik itu keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, jadikan Dia sebagai pusat dalam hidup kita. Rohani dan duniawi itu menjadi seimbang. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh kami nikmati dan rasakan pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Bahkan juga beberapa anggota jemaat yang beribadah dari rumahnya masing-masing secara live streaming. Apapun cara kami beribadah saat ini, Tuhan berkenan memberkati kami. Bahkan kami diberkati oleh firman Tuhan yang telah kami dengar. Biar firman Tuhan itu semakin meneguhkan akan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Bahwa kami mengikut Yesus adalah suatu keputusan yang datang dari hati kami, yang mau menjadikan Tuhan sebagai pusat segala-galanya dalam hidup kami. Baik itu di tengah-tengah keluarga kami, baik itu pekerjaan yang kami lakukan, hanya Tuhan yang kami utamakan. Allah Bapa di sorga, kami percaya ketika kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan akan berkenan memberkati seluruh hidup kami. Bahkan memberkati keluarga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati segala rencana hidup kami. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Tuhan saja, dan mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan setiap saat, setiap waktu.
Allah Bapa di sorga, ampunilah segala dosa-dosa yang kami lakukan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Allah. Karena terlalu banyaknya dosa yang kami lakukan, yang sering kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Baik itu melewati tutur kata kami, pikiran, dan perbuatan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Dan jangan biarkan dosa dan pelanggaran kami menjadi batu sandungan untuk kami datang kepadamu. Tapi biarlah saat ini Engkau berkenan mau menyendengkan telingamu mendengarkan permohonan doa kami. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hingga pada saat ini Tuhan terus memelihara kami dengan kesehatan, kekuatan, dengan cinta kasih yang datang daripada Tuhan, dan kami nikmati rasakan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Bapa di sorga, kami percaya bahwa di masa-masa yang akan datang Tuhan tetap memelihara kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan memimpin kami agar kami tidak salah langkah dan tidak salah mengambil keputusan, sehingga setiap yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, menolong, menopang, dan memberkati, bahkan memampukan kami untuk dapat melaksanakan tugas, peran, tanggung jawab kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Tuhan juga berkenan memberkati segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan. Kiranya berbagai profesi yang kami lakukan ini, Tuhan menyatakan berkat-Mu. Tuhan menyatakan rejeki dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, sehingga apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Dalam hidup kami banyak sekali rencana, harapan. Biarlah segala rencana dan harapan kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Sebagai orang tua bagi anak-anak kami, mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang memberi teladan iman bagi anak-anak kami. Bahkan juga mampukan kami juga sebagai orang tua yang turut bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak kami. Kami bekerja, berjerih lelah untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, bahkan juga untuk kehidupan anak-anak kami di masa yang akan datang. Tuhan tahu semuanya itu, dan biarlah kami diberikan oleh Tuhan hikmat. Tuhan juga memberkati anak-anak kami, baik yang masih dalam masa tumbuh dan kembangnya. Kiranya anak-anak kecil diberkati oleh Tuhan secara jasmani dan rohani, menjadi anak yang sehat. Dan juga anak-anak remaja yang tengah mencari identitas dirinya, kiranya anak-anak remaja dipimpin oleh Tuhan. Roh Tuhan bekerja agar mereka dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk masa depan mereka. Untuk anak-anak mudamu, jauhkanlah dari anak-anak muda kami segala hal yang tidak berkenan, pergaulan-pergaulan yang buruk, segala hal yang dapat menjerumuskan mereka dan merusak masa depan mereka. Tolonglah anak-anak muda kami, bentengilah mereka ya Tuhan dari segala hal yang dapat merusak mereka. Tapi biarlah mereka bertekun dalam iman, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Untuk anak-anak kami yang tengah berjuang untuk meraih impian dan cita-citanya, mereka yang duduk di bangku sekolah maupun di tingkat universitas, kiranya Tuhan menyertai pendidikan anak-anak kami. Berikan mereka ketekunan, semangat belajar,
tidak mudah menyerah dan berputus asa, tetapi terus berjuang untuk meraih impian dan cita-cita. Diberikan oleh Tuhan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan lebih-lebih di masa yang akan datang menjadi orang yang sukses dan berhasil. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Demikian juga jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkatilah jemaat ini ya Tuhan, segenap keluarga rumah tangga. Berkati persekutuan yang ada. Kiranya jemaat-Mu semakin hidup dalam kasih, dalam kebersamaan, saling menopang, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Karena kasih Kristus boleh dinyatakan dalam keberadaan jemaat. Jauhkan dari antara kami roh-roh yang ingin memecah persekutuan jemaat. Kiranya Tuhan juga memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani jemaat-Mu. Baik kami pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan di ladang Tuhan. Tuhan berkatilah setiap pelayanan kami. Dan kami percaya melewati pelayanan kami ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Juga Bapak Ibu penatua diakon yang melayani pada hari ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati pelayanan yang kami lakukan. Di mata-Mu Tuhan tidak ada pelayanan yang besar dan kecil, semua sama di hadapan-Mu, dan Tuhan memandang berharga. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan setiap program-program yang ada di jemaat, baik itu program penata layanan maupun juga program pembangunan gereja secara fisik. Kiranya melewati program-program yang kami sepakati bersama dapat kami laksanakan dengan baik. Dan demikian juga seluruh kami warga jemaat, kami turut ambil bagian mendukung program yang ada, melewati dukungan kami, baik itu dana, tenaga maupun pikiran. Diberkatilah setiap warga jemaat yang telah memberi dana untuk mendukung pelayanan yang ada di jemaat GKI Barimba, baik itu melewati kolekte, persembahan syukur, dan lain sebagainya yang diberikan. Semuanya Tuhan berkati. Dengan memberi kami tidak akan berkekurangan. Dengan memberi kami semakin berkelimpahan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kepada mereka hati yang terus bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang tengah berduka cita, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena kematian, kiranya penghiburan dinyatakan kepada mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memberikan topangan, kekuatan, kasih dan penghiburan dari Tuhan, sehingga hari demi hari hati mereka dipulihkan dan mampu berdamai dengan situasi kondisi yang tentu tidak sama lagi. Tetapi mereka tetap bersyukur kepada Tuhan atas setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk nikmati suka dan duka. Mereka akan mampu melewati masa-masa duka cita dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, dan terus melanjutkan hidupnya, karena kehidupan harus terus dijalani selama Tuhan masih memberikan itu, dan menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Kami berdoa bagi saudara kami Ella Yohana yang berulang tahun ke-34, saudara kami Bernard yang berulang tahun ke-55, dan saudara kami Sari Prihartini yang berulang tahun ke-39. Terima kasih ya Bapa di sorga atas pertambahan usia yang boleh dinikmati oleh saudara-saudari kami ini. Dan dengan demikian bertambah juga berkat Tuhan dalam hidup mereka, kesehatan, kekuatan umur panjang, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dalam pekerjaan, usaha pekerjaan,
dan juga cita-cita dan harapan. Biarlah juga di tahun-tahun yang akan datang mereka akan tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia karena Tuhan terus memelihara hidup mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpenjara. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan dan memantapkan hati mereka bahwa segala sesuatu akan terlewati dan indah pada waktunya. Yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah mencari pasangan hidupnya, Tuhan juga mengingatkan kepada mereka dengan roh-Mu bahwa Tuhan itu yang mengatur segala sesuatu untuk masa depan kami dan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya menurut cara, waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan keadaan dunia ini. Ya Tuhan, saat ini terjadi perang antar bangsa di mana-mana. Tuhan, kami percaya segala sesuatu tidak lepas dari campur tangan-Mu dan kehendak-Mu. Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Pulihkanlah keadaan dunia ini. Berikanlah kepada kami rasa aman, rasa nyaman di mana kami tinggal dan berada. Sehingga kami juga memiliki hati yang penuh dengan ketentraman, damai sejahtera dari Tuhan. Kami menikmati kehidupan ini dengan baik. Dan juga kami mendukung saudara-saudara kami yang terdampak perang, terdampak bencana alam, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memulihkan mereka. Berikanlah juga kepada para pemimpin-pemimpin dunia ini agar memiliki hati yang penuh dengan kasih. Tuhan, biarlah mereka dapat memimpin dengan rasa takut kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berpihak kepada yang benar. Tuhan akan menyatakan keadilan-Mu seadil-adilnya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, nah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan, marilah kita kembali menyanyi dari NKB nomor 14, baitnya yang pertama hingga baitnya yang keempat. NKB nomor 14. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pejunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyerah.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Bait keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Namun dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur dan kasih kami kepadamu. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati persembahan kami untuk menopang pelayanan gereja-Mu dan sesama kami, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dan perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita, diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 197 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar
Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, bukan tahan berperang. Di sorga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita kembali ke bait yang pertama. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sidang jemaat Tuhan, Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.